Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Jenita Felicitas Aristakaloate, NIM 184100189. Saya berasal dari Universitas Kristen Hartawacana Kupang, mata kuliah Strategi Pemasaran. Adapun dosen pengampunya Ibu Juliet Genoveva Caratari, SE, MM. Nah, di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester. Soal yang pertama, apa alasan perusahaan tidak menggunakan merek dagang pada produk mereka? Nah, yang pertama, pertimbangan perusahaan terjadi bahwa konsumen tidak merasa puas terhadap barang yang telah dibelinya, baik mengenai mutu, harga maupun servis penjual. Adanya ketidakpuasan konsumen tersebut akan mengakibatkan tidak menguntungkan bagi perusahaan. Apabila pemiliknya produsen, maka konsumen akan mencari barang yang sama pada perantara. Di sini, konsumen menjadi ragu-ragu untuk membeli kembali tidak hanya barang yang sama, tetapi juga barang lain yang mempunyai merek sama. Yang kedua, sifat barang. Beberapa macam barang sengaja tidak diberi merek karena sulit dibedakan dengan barang yang dihasilkan oleh perusahaan lain, seperti paku, bahan baku, buah-buahan, sayur-sayuran, dan sebagainya. Jadi, termasuk dalam kelompok ini adalah barang-barang yang secara fisik mudah rusak, busuk, atau basi. Soal yang kedua, jelaskan pemahaman tentang promotional mix. Promotional mix adalah serangkaian pendekatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengoptimalkan upaya promosi serta menjangkau target pasar yang lebih luas. Untuk melakukannya, kita perlu mengkombinasikan penggunaan alat, media, ataupun metode tertentu agar sebuah bisnis dapat mencapai tujuan yang ditentukan. Promotion mix merupakan salah satu komponen atau elemen yang ada pada konsep marketing mix, di mana di dalamnya terdapat elemen 7P, yaitu produk, price, place, promotion, people, process, physical, events. Yang ketiga, jelaskan fungsi-fungsi periklanan. Fungsi iklan dalam pemasaran adalah memperkuat dorongan kebutuhan dan keinginan konsumen terhadap suatu produk untuk mencapai pemenuhan kepuasannya. Yang kedua, agar iklan merangsang tindakan pembeli. Menurut Jayakusuma 1862-60, setidaknya harus memenuhi kebutuhan AIDCDA. Yang ketiga, attention, mengandung daya tarik. Yang keempat, interest, mengandung perhatian dan minat. Yang kelima, desire, memunculkan keinginan untuk mencoba atau memiliki. Yang keenam, conviction, menimbulkan keyakinan terhadap produk. Yang keenam, devotion, menghasilkan kepuasan terhadap produk. Yang ketujuh, action, mengarah tindakan untuk membeli. Di antara berbagai fungsi iklan bagi pemasaran adalah memberikan informasi dan membujuk khalayak untuk membeli produk atau jasa yang diiklankan. Karena itu, pesan iklan dapat bersifat informatif maupun persuasif. Pesan iklan bersifat informatif manakala berisi tentang informasi mengenai keuntungan yang diperoleh pembeli jika membeli produk tertentu. Informasi yang disajikan dalam iklan haruslah lengkap dan benar. Sementara itu, pesan iklan bersifat persuasif manakala bertujuan membujuk khalayak untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Persuasi merupakan salah satu faktor penting dalam iklan. Karena itu, jika iklan tidak mempersuasi khalayak, pesan iklan itu hanya berupa informasi saja. Yang keempat,
jelaskan pemahaman tentang faktor kebijakan penetapan harga. Yang pertama, faktor biaya produksi. Yang kedua, faktor kondisi perekonomian. Yang ketiga, faktor penawaran dan permintaan. Yang keempat, faktor peraturan pemerintah. Yang kelima, bagaimana cara membuat perencanaan sebuah produksi baru. Yang pertama, analisis kebutuhan konsumen. Yang kedua, pembangkitan ide. Yang ketiga, penyaringan evaluasi. Yang keempat, analisis data. Yang kelima, pengembangan produk. Yang keenam, pengembangan strategi pemasaran. Sekian dan terima kasih.